Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kece, kembali lagi bersama kami di channel Quran Edu Center. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mengenali dan membahas tahsin pada surah Al-Kautsar. Oke, baiklah. Sebelum kita mengenalinya lebih jauh, saya akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Kautsar ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke. Baiklah, sekarang mari kita coba lihat di surah Al-Kautsar ayat ke-1 ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf nun, huruf na yang bertasydid. Ketika kita bertemu dengan huruf na yang bertasydid, maka kita harus membacanya dengan ditahan dan didengungkan. Inna. Jadi jangan langsung lepas aja, jangan inna tapi harus ditahan dulu lalu didengungkan. Inna. Nah, seperti itu. Inna. Kita lanjut selanjutnya. Inna a'tainakal a'taina. Nah, di sini kita bertemu dengan mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini bisa terjadi ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang berbeda kata. Kan di sini ada kata inna, juga ada kata a'tainaka. Nah, ini kan berbeda katanya. Jadi ini terjadi mad jaiz munfasil yang dibacanya itu bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat. Inna a'tainaka. Nah, salah satu ciri-ciri mad jaiz munfasil juga adalah dia memiliki alis nih atau bendera. Kita biasa mengenalnya. Mari kita lanjutkan membacanya. Inna a'tainakal kautsar. Oke. Di sini kita bertemu dengan mad tabi'i. Nah, kalau ada tanda fathah yang berdiri seperti ini, maka kita harus membacanya sepanjang 2 harokat. Jadi jangan dibaca 1 harokat aja, karena kan beda. Kalau dibaca 1 harokat, dia fathahnya biasa miring gitu. Nah, dia berdiri seperti ini, maka kita harus membacanya sepanjang 2 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini tadi kita bertemu dengan huruf-huruf lain, huruf-huruf yang dibaca lembut tapi tetap dibaca, yaitu di a'taina, toi dan kau. Nah, ketika membacanya kita harus tetap membaca hak huruf ya ini dengan jelas. Poina. Jadi jangan langsung diterabas saja. A'tainaka, ya, tapi tetap dibaca dengan jelas. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar. Gitu. Oke, karena kita sudah mengenali nih ada apa aja dan gimana caranya membaca ayat 1 di surah Al-Kautsar ini, maka mari sama-sama kita baca ayat 1 surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Oke,
alhamdulillah. Mari kita lanjut ke ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf lam yang bertasydid. Huruf yang bertasydid itu dia seakan-akan ada double hurufnya. Jadi ketika kita membacanya, jangan membaca fasolili, tapi ditahan dulu. Fasolili. Jadi seakan-akan huruf lamnya itu double. Ada lam yang sukun terlebih dahulu, baru lam yang kasrah. Fasolili, itu dia huruf yang bertasydid. Fasolli li rabbika. Nah, di huruf ba kita bertemu lagi nih. Dia juga bertasydid. Li rabbika. Nah, terus ingin saya ingatkan, mungkin agak banyak nih yang baca ketika li-nya ini malah panjang. Bisa dilihat ya di sini, tidak ada huruf mat, tidak ada huruf yang memanjangkan huruf lain, maka tetap dibaca pendek. Fasolli li rabb, enggak fasolli li rabb. Nah, bukan seperti itu, tapi fasolli li rabb. Ya, dia tetap satu harokat. Fasolli li rabbika wanhar. Nah, wanhar. Sini kita bertemu dengan huruf nun sukun yang di depannya ada huruf ha. Nah, ini disebut juga izhar halqi, yaitu hukum nun sukun atau tanwin yang dibaca dengan jelas. Salah satu hurufnya itu adalah huruf ha. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, kita harus membacanya dengan jelas, karena ha adalah salah satu huruf izhar halqi. Wanharu. Nah, tidak dengung, tidak wanhar, tapi tetap wanharu. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu lagi. Fasalli li rabbika wanharu. Nah, oke. Karena kita sudah mengenali nih apa-apa aja yang ada di ayat kedua surah Al-Kautsar, maka mari sama-sama kita baca. Fasalli li rabbika wanhar. Oke, alhamdulillah. Mari kita ke ayat terakhir, ayat ketiga. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Inna syani'aka huwal abtaru. Nah, di depan sini kita bertemu lagi nih dengan huruf nun yang bertasydid. Nah, huruf nun yang bertasydid ini biasa juga dikenal dengan gunnah. Nah, hukum bacaan gunnah itu cara bacanya adalah dengan ditahan dan didengungkan. Selama apa ditahannya? Minimal selama 2 harokat atau 2 ketukan. Inna. Nah, seperti itu. Inna syani'aka huwal abtar. Sini kita bertemu dengan huruf sya berharokat fathah yang di depannya ada alif. Nah, di sini ada hukum mad tabi'i, yaitu ketika ada fathah, huruf berharokat fathah yang bertemu dengan alif. Nah, ini dibacanya sepanjang 2 harokat. Coba kita ingat-ingat lagi. Mad tabi'i itu memiliki 3 huruf. Yang pertama ada alif, ada waw sukun, dan ada ya sukun. Nah, kini di sini kita bertemu dengan alif. Sya, dia dibaca sepanjang 2 harokat. Syani'aka. Nah, yang lainnya kan nggak ada nih huruf-huruf yang memanjangkan huruf lain tadi. Di huruf ini ke depannya tidak ada huruf mat, maka dibacanya tetap pendek. Ni'aka gitu. Yang dibaca panjang sya. Syani'aka. Nah, kita lanjut. Huwal abtaru. Huwal abtaru. Nah, di sini kita bertemu dengan salah satu huruf qalqalah, yaitu ba.
Nah, ba yang sukun ini kita harus bacanya dengan memantul karena dia adalah qalqalah. Qalqalah apa? Dia adalah qalqalah sugro. Nah, qalqalah itu ada dua, qalqalah sugro juga qalqalah kubro. Patokan mudahnya, qalqalah sugro adalah qalqalah yang berada di tengah-tengah ayat, bukan yang berhenti atau dia mati karena di ujung ayat. Seperti itu. Abtaru. Ya, huruf qalqalah ada apa aja sih? Dia ada 5, ada ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, di sini kan ada huruf ba. Terus dia sukun, dia mati, maka dia termasuk huruf qalqalah. Dan kita harus membacanya dengan memantul. Ab, ab, ab. Ya, seperti itu. Jadi huwal abtaru. Jadi jangan ditahan, tapi harus dipantulkan. Jangan abtar. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita harus membacanya dengan dipantulkan. Huwal abtaru. Nah, baiklah, karena kita sudah mengenali apa-apa saja yang berada di ayat ketiga ini, mari sama-sama kita baca ayat ketiga dari surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, alhamdulillah. Kita udah mengenali nih surah Al-Kautsar, cara membacanya juga. Oke, baiklah, karena kita sudah mengenali semuanya, maka kita sudah bisa nih membacanya juga. Mari kita sama-sama baca surah Al-Kautsar sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, alhamdulillah. Mari kita ke surah selanjutnya. Selanjutnya kita bakal mengenali cara baca surah Al-Ma'un. Oke. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke, kita kenali satu persatu ayat-ayat di surah Al-Ma'un ini. Kita coba dari ayat pertama. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Nah, kita coba lihat dari depan. Ara'aital. Nah, di sini tidak ada huruf yang memanjangkan huruf lain. Kalaupun di sini ada ya sukun, tetapi dia didahului oleh huruf berharokat fathah, yaitu hamzah berharokat fathah. Maka ini bukan mad tabi'i, tapi ini layin. Jadi kita tidak membacanya sepanjang 2 harokat, tapi dibaca dengan ai. Jadi bukan i, bukan a, tapi ai. Ara'aital
Ara'aital ladzi. Nah, di sini baru nih kita bertemu dengan mad tabi'i. Kenapa? Karena dia ada huruf za yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya yang sukun. Jadi gitu pasangannya, kalau i ketemu dengan huruf-huruf yang berbunyi i bertemu dengan huruf ya, dia pasti jadi dua harokat. Ara'aital ladzi. Nah, dia dibaca panjang za-nya nih sebanyak dua harokat. Ara'aital ladzi yukadzibu. Nah, di depan di sini kita bertemu dengan huruf za yang bertasydid. Kita harus membacanya dengan ditahan terlebih dahulu. Yukadzibu. Ya, jadi jangan langsung ditabrak. Yukadzibu, tapi enggak. Yukadzibu, seakan-akan huruf za-nya ini ada dua gitu. Seakan-akan double dia. Yukadzibu biddin. Nah, di huruf da-nya juga seperti itu. Karena dia juga bertasydid. Kadzibu biddin. Nah, di ujung sini karena kita juga bertemu lagi nih, ada huruf yang i, yaitu di, huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya yang sukun, maka kita harus membacanya dengan panjang. Biddin. Nah, oke, karena kita sudah mengenali nih cara membaca surah Al-Ma'un ayat pertama, jadi mari sama-sama kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, alhamdulillah. Nah, ayat kedua sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu dia. Kita coba lihat dari awal. Fadzalikal Nah, di sini yang panjang itu huruf za-nya. Karena apa? Karena dia ada fathah yang berdiri nih. Fadza, dia panjangnya dua harokat juga. Fadzalikal ladzi. Nah, di sini ada huruf lam yang bertasydid, maka kita juga harus membacanya dengan ditahan terlebih dahulu. Fadzalikal ladzi. Nah, dan perlu kita ketahui juga huruf yang seakan-akan double itu hanya yang ketika dia ada tasydidnya. Kalau tidak ada maka jangan dibaca seperti double. Misalnya di sini biasanya itu terjadi di huruf lam. Ada beberapa orang yang membacanya fadzalikal, padahal kan di la-nya nggak ada tasydidnya. Jadi kita harus tetap membacanya fadzalikal dza tanpa la, fadzalikal yang pakai la di ka-nya. Karena apa? Karena di huruf la, di depan huruf kaf ini ada tasydid. Fadzalikal ladzi. Nah, seperti di sebelumnya kita bertemu lagi dengan huruf za yang berharokat kasroh, yang di depannya ada huruf ya sukun. Maka ini adalah mad tabi'i dan kita harus membacanya sepanjang dua harokat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, di sini ada huruf ain yang bertasydid. Kita harus membacanya dengan ditahan dulu. Yad'ul itu. Yad'ul yatim. Nah, di ujung juga di sini mirip seperti yang tadi, kita bertemu dengan huruf yang berkasroh, di depannya ada huruf
ya yang sukun. Jadi kita harus membacanya panjang. Jadi jangan dibaca pendek, jangan yatim mentang-mentang dia berhenti terus dibaca pendek, enggak seperti itu. Karena di sebelumnya ada mad tabi'i yang berada di waqaf. Ini disebut juga dengan mad arid disukun ketika mad tabi'i berada di akhir ayat. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Karena kita sudah mengenal nih bagaimana cara membaca ayat kedua dari surah Al-Ma'un ini, maka mari sama-sama kita baca. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mari kita lanjut ke ayat ketiga. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Oke, kita bahas dari depan. Wala. Nah, di sini kita bertemu dengan mad tabi'i ini, yaitu huruf la yang berharokat fathah lalu disambung dengan huruf alif. Jadi ini harus dibaca sepanjang 2 harokat. Wala, huruf la-nya. Wala yahuddu. Nah, di sini ada huruf bo yang bertasydid, maka kita harus membacanya dengan ditahan seakan-akan huruf bo itu double, jadi sampai haknya itu juga kena gitu, kena huruf bo-nya. Yahuddu. Oke, kita lanjut. Ala. Nah, huruf la ini juga kita baca sepanjang 2 harokat karena dia mad tabi'i ditandai dengan ada harokat fathah yang berdiri seperti ini. Kita harus membacanya 2 harokat. Ala wala yahuddu ala. Oke, kita lanjut. Ta'amil. Nah, di sini juga kita bertemu dengan mad tabi'i lagi nih. Karena apa? Karena ada huruf ain yang berharokat fathah, di depannya ada alif. Ya, jadi ada huruf yang a dibacanya a, di depannya ada alif. Jadi huruf tersebut dibaca sepanjang 2 harokat atau disebut dengan mad tabi'i. Ta'amil miskin. Nah, di huruf sa ini karena dia bukan huruf yang qalqalah, huruf sa sukun ini bukan huruf qalqalah, huruf lam yang sukun juga bukan huruf qalqalah, maka kita tidak boleh membacanya dengan memantul. Jadi jangan dibaca ta'amil miskin. Nah, jangan seperti itu, tapi dialirkan saja, tetap ditahan. Mis. Nah, seperti itu. Jangan dibalikin, jangan mis. Nah, tapi mis. Ya. Ta'amil miskin. Oke. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, baiklah, karena kita sudah mengenali apa saja dan cara membaca ayat ketiga dari surah Al-Ma'un ini, maka mari nih sama-sama kita baca ayat tersebut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke ayat keempat. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Nah, kita coba lihat nih dari awal. Fawailul.
Fawai, wai. Nah, kita bertemu dengan lain lagi nih. Wai, kita harus membaca wa-nya dengan jelas. Wa, ya sukunnya juga. Wai, fawailul, lul, lil. Nah, di sini kita bertemu dengan hukum nun sukun atau tanwin yang bernama idgham bila gunnah. Nah, kenapa ini idgham bila gunnah? Karena ada nun sukun, ada tanwin yaitu dhammah tain, lam yang berharokat dhammah tain bertemu dengan huruf la di depannya. Lul. Jadi kita membacanya dengan lul. Nah, idgham bila gunnah itu adalah ketika kita meleburkan nun sukun atau tanwin kepada huruf lam dan ro. Nah, jadi cara bacanya dileburkan lul. Jadi bukan fawailun. Nah, udah kayak gitu lagi, tapi tanwinnya dileburkan ke huruf la. Lulil. Nah, dan tidak ditahan lama-lama, cukup ketika dia melebur langsung dibaca lanya. Lulil, fawailul lil. Nah, seperti itu. Fawailul lil musallin. Di sini ada huruf lam yang bertasydid, maka kita harus memasukkannya juga. Musallin. Nah, oke. Karena kita sudah mengenali apa-apa saja yang berada di ayat keempat ini, mari sama-sama kita baca ayat keempat dari surah Al-Ma'un. Fawailun lil musallin. Oke, alhamdulillah. Mari kita lanjut ke ayat selanjutnya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Oke, kita coba lihat dari depan. Nah, ini dia nih, ada huruf la yang bertasydid. Alladzi. Nah, di depannya kita bertemu lagi nih dengan huruf dha yang berharokat kasroh, lalu dia di depannya bertemu dengan ya yang sukun. Jadi harus dibaca sepanjang 2 harokat. Zina, alladzina. Lalu alladzina hum hum. Nah, di sini lagi-lagi nih saya ingatkan, karena huruf mim yang sukun ini bukan qalqalah, maka jangan dibaca memantul. Hum, jangan gitu, tapi tetap ditahan. Hum alladzina hum. Nah, kita lanjut. Salatihim. Nah, di sini kita bertemu dengan hukum nun sukun atau tanwin yang bernama ikhfa. Salatihim atau ikhfa itu dibaca dengan samar dan dengung. Salatihim. Nah, itu dia ikhfa. Dia terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Salah satunya adalah huruf so. Nanti kita akan sama-sama menyebutkan tuh ada apa aja huruf-huruf ikhfa. Salatihim. Jadi harus dibaca dengan samar dan dengung. Nah, gitu. Alladzina hum an salatihim. Nah, di sini la-nya adalah lamma tabi'i karena adalah yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Salatihim, tihim sahun. Di sini juga ada lamma tabi'i, sa yang berharokat fathah
bertemu dengan alif. Nah, di ujung ada mad arid lisukun karena ada mad tabi'i yang berada di ujung ayat. Hun harus dibaca panjang. Oke, karena kita sudah tahu bagaimana cara membaca ayat kelima ini, mari sama-sama kita baca dari awal. Alladzina hum an salatihim sahun. Oke, kita lanjut ke ayat ke-6. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Alladzina hum yura'un. Kita bertemu lagi dengan kata alladzi yang huruf zi-nya itu panjang karena dia mad tabi'i. Karena huruf za berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, kita harus membacanya sepanjang 2 harokat. Alladzina hum yura'un. Nah, di sini kita bertemu dengan mad wajib mutasil. Kenapa ada mad wajib mutasil? Bisa terjadi karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Ini dia, yura'un. Nah, ini kata yura'una. Ini namanya adalah mad wajib mutasil. Nah, cara bacanya seperti apa? Kita harus membacanya sepanjang 6 harokat. Kalau yang sebelumnya ada mad jaiz, itu dibaca boleh dibaca 2-6. Nah, kalau mad wajib ini wajib dibaca sepanjang 6 harokat. Yura'un. Karena kita sudah mengenal ini ayat 6, bagaimana cara membacanya, mari sama-sama kita baca. Alladzina hum yura'un. Mari kita coba baca ayat ke-7. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Wa yamna'unal ma'un. Nah, kayak di sini kita lihat dari awal. Wa yamna'unal. Nah, di sini huruf yang panjang dibacanya hanya huruf ain berharokat dhamma karena dia bertemu dengan huruf waw berharokat sukun. Una, ini doang nih yang dibaca panjang. Selebihnya dibacanya pendek. Selebihnya dibaca satu ketukan, satu harokat. Hanya huruf u pada kata ini yang dibacanya panjang. Wa yamna'unal ma'un. Nah, kalau di sini ma-nya juga dibaca panjang. Karena apa? Karena ma yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Ma sepanjang 2 harokat. Ma'un. Nah, di sini juga tetap dibaca panjang karena ada mad arid lisukun. Oke. Karena kita sudah coba mengenali ayat terakhir dari surah Al-Ma'un ini, mari sama-sama kita baca. Wa yamna'unal ma'un. Oke, alhamdulillah. Kita sudah mengenali nih keseluruhan cara membaca dari surah Al-Ma'un ini. Maka mari kita sama-sama coba baca dari awal. Dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke, baiklah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita sudah coba mengenali cara membaca dari dua surah nih, yaitu ada Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Semoga apa yang kita pahami dan kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat terus kita amalkan, dapat kita ingat dan menjadi berkah. Sekian, mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.